Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini gue bakal bikin CRUD data user ya guys ya. Jadi di sini gue bakal bikin CRUD data user dan ini bakal jadi video yang panjang dan bukan data user aja yang gue bikin, nanti bakal banyak juga data user apa namanya data kelas dan lain sebagainya lah. Cukupnya aja guys ya, kita lihat nanti sekuatnya gue guys untuk bikin videonya kayak gimana. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut aja. Nah guys, sebelumnya, kalau misalkan kalian belum beli yang bagian loginnya di sini, untuk migration database-nya kalian bisa bikin, apa namanya, seperti ini guys ya. Yang pertama yaitu ada public seperti ini, kemudian untuk di bagian usernya seperti ini guys ya, untuk database-nya, untuk, tabelnya, kemudian di sini ada tabel siswa, ya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa pause-pause aja guys ya, untuk tabelnya. Kemudian untuk di bagian apalagi nih? Nah, untuk tabel kelas di sini, nah tabel kelas ini kita nggak pakai join guys ya. Kita pakai nama kelas kayak gini aja. Kemudian kita bakal masuk ke dalam tabel mapel. Nah, di tabel mapel juga sama kayak gini aja, cukup. Kemudian di sini, nah ini adalah login apa namanya foreign key yang kemarin gue mau buat gagal guys ya. Jadi di sini gue udah apa namanya lihat juga documentationnya. Jadi untuk di tabel guru mapel di sini kalian bisa cek untuk tabel guru mapel ini untuk bikin foreign key-nya seperti ini guys ya. Jadi kita pakein indeks. Jadi kelupaan indeks aja sih kemarin guys ya. Kelupaan indeks untuk ID guru, kemudian ID mapel di sini, kemudian on delete-nya kita pakai cascade. Nah, kemudian di sini kita tambahin ID mapel, kemudian ID reference-nya, kemudian ini on table mapel seperti itu guys. Nah, reference ID ini ya berdasarkan ID yang kita buat guys ya. Yang misalkan contoh di table users di sini ya, kalau misalkan ini kan auto increment-nya ID. Kita bakal ngerelasiin sama si ID yang ada di table users. Seperti itu. Dan ID guru ini diambil dari sini guys ya. Kayak gitu. ID mapel. Kemudian di sini untuk di down-nya, nah ini untuk function down-nya di sini kalian tambahin kayak gini guys. Schema drop range list ID guru, kemudian untuk drop indexnya ID guru, drop kolumnya juga ID guru. Nah, untuk yang keduanya samain aja untuk mapelnya. Jangan dibedain guys ya. Jadi ID mapel, kemudian di sininya juga ID mapel, di sini drop kolumnya juga ID mapel. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian tipe kelas. Nah, tipe kelas di sini sama kayak kemarin masih sama. Kemudian kita bakal lanjut ke tabel tahun ajaran baru. Nah, ini tabel tahun ajaran ini kita baru guys ya. Kita baru buat. Ini gua baru buat juga. Jadi kalian bisa bikin migration dan juga modelnya guys ya. Nah, untuk modelnya itu misalkan contoh gua contohin ya kayak gini untuk modelnya tahun ajaran.php. Kemudian untuk tabelnya seperti ini. Kayak gitu guys ya. Untuk string kemudian di sini tahun ajaran. Untuk drone kayak gini. Kemudian untuk relasi siswa kelas. Nah, saya tabel siswa kelas ini jadi di sini tipe kelas itu dimasukin nama gue di tabel siswa kelas guys ya. Di tabel siswa kelas ini kalian bisa tambahin aja kayak gini untuk apa namanya relasinya juga hampir sama. Di sini kita bakal joinin 3 tabel guys ya, 3 tabel atau mungkin 4 ya ini masuknya ya. 4 kali ya, 4 tabel. 3 sih masuknya 3 tabel. Di sini kita bakal tambahin kayak yang sama kayak yang tadi gua udah jelasin juga guys ya. Jadi di sini tinggal disesuaikan aja berdasarkan yang udah gua coding di sini guys ya. Seperti itu. Jadi udah nggak perlu dijelasin lagi. Kita bakal lanjut ke bagian kita buat controller. Yang pertama kita bakal buka terminal. Setelah itu kita bakal Ctrl C dulu di sini. Kita bakal php artisan make controller controller user controller. Nah, di sini juga gue udah siapin codingannya guys ya. Jadi biar nggak terlalu lama videonya guys ya. Jadi biar kalian juga enak gitu ngelihatnya. Oke. Setelah di user controller di sini kita udah buat untuk controllernya yaitu user controller. Nah, kemudian di sini kan di models kemarin gue udah jelasin juga yang di bagian login multi usernya. Di sini kalian tambahin aja kayak gini guys untuk modelnya. Ini gue bakal PHP artisan serve aja dulu ya. PHP artisan serve. Kita bakal close. Nah, sip, tinggal tambahin aja kayak gini untuk di bagian model user.php-nya. Seperti itu. Kita bakal lanjut ke bagian si user controller guys ya. Kita bakal lanjut ke user controller di sini. Nah, ini bakal gua copy aja dari yang udah gua coding guys ya. Kita bakal copy yaitu nanti bakal gua jelasin guys, untuk apa namanya? Apa aja, seperti apa aja penggunaan codingnya. Kita bakal copy aja dulu. Ini untuk sistemnya gua bakal copy, gua bakal paste. Sip.
Di sini gue bakal jelasin guys ya untuk penjelasannya. Nah, kita di sini use dulu app model user, kita bakal pakai models di sini user, yaitu kemudian di sini illuminate hash, hash untuk hash password. Kemudian kita pakai Yajra data table, kemudian kita pakai package out yaitu untuk authentication ya guys ya. Nah, di sini kita bakal user controller ini wajib menggunakan construct middleware out. Nah, ini udah gue jelasin juga middleware out ini untuk apa di login multi user ya guys ya. Jangan lupa dibeli guys ya untuk source code-nya, yaitu untuk dukung gua lah. Kayak gitu guys ya. Kemudian untuk di public function index, nah ini kita bakal tambahin request. Nah, kemudian setelah di request, di sini ada user ID out guard web. Nah, harus pakai guard web karena di sini ini juga udah gue jelasin juga guys ya, untuk login si admin atau guru itu pakainya guard web seperti itu. Kemudian di sini kita bakal tampilin yaitu title, active site, active sub dan juga active user. Nah, ini fungsinya untuk apa sih namanya, mengaktifkan menu yang ada di samping ya sidebar itu guys ya. Kalau misalkan kita klik yaitu bakal aktif gitu, bakalan nyala gitu untuk menunya. Seperti itu. Kemudian page title kita tambahin di sini data user. Breadcrumb kita tambahin juga user X, di sini kita tambahin berdasarkan siapa yang login dan kita tampilin name, role dan juga foto aja. Jadi kita bakal declare satu-satu untuk data yang ada, field yang ada di dalam table user guys ya. Jadi nggak ditampilin semua seperti itu. Kemudian kita request, nah if request ayak. Nah, di sini kita bakal pakai ajak. Kemudian di sini string user. Nah, string user kita bakal select ID, nip, name dan juga role. Kemudian order by ID dash. Nah, jadi di sini kita bakal deklarasi hanya segini aja guys yang kita select. Jadi nggak bakal pakai select all. Kenapa? Fungsinya agar sistem itu nggak berat gitu guys. Jadi yang bakal kita tampilin di table nanti yaitu hanya nip, name, role dan juga ID. Jadi sisanya itu nggak kita tampilin seperti itu guys ya. Kemudian di sini return data table string user, kita ambil dari string user yang ada di sini. Add index column, kemudian add action. Nah, di sini add action ini yaitu untuk menampilkan table apa namanya, button edit dan juga button hapus seperti itu. Nah, string button, kemudian di sini harap JavaScript void, nah 0 kayak gini, kemudian data toggle tooltip. Setelah itu data ID-nya kita ambil string row ID, string row ini diambil dari sini, function yang ada di sini. Kemudian ID ini kita ambilkan dari si user yang ada di sini guys ya. Setelah itu kelas, nah jangan lupa untuk ininya kita tambahin edit user guys ya. Ini wajib banget kita tambahin karena nanti saling berhubungan dengan Ajax yang ada, Ajax itu yang ada di nanti di folder fungsi di file fungsi .php-nya seperti itu. Kemudian btn-nya ini untuk kelas button. Setelah itu kita tambahin table apa namanya, button lagi yaitu button hapusnya. Di sini sama, hampir sama kayak yang di atas, cuman mungkin perbedaannya di sini penamaan untuk kelasnya yaitu delete user, btn danger dan juga btn sm, kemudian hapus seperti itu guys ya. Kemudian di sini kalau misalkan udah, kita bakal row column action. Setelah itu make true. Setelah itu kita return view ke admin user list. Kemudian di sini kita bakal tampilin string data. String data ini kita bakal tampilin datanya yang ini ya guys ya. Kemudian kalau misalkan ini kan kita nggak menampilin lagi guys, kita bakal nampilinnya itu yaitu nanti pada saat di bagian tabelnya aja kayak gitu. Kemudian di sini kita bakal lanjut ke bagian insert dan update data. Nah, insert dan update data di sini kita bakal kasih dengan function yaitu store. Kemudian di sini tanda tangan. Nah, ini gue bakal ganti dulu guys ya. Ini ganti foto kayak gini. Kemudian untuk request validate-nya seperti ini. Kemudian di sini image, memes dan juga JPG, PNG, JPG, GIF dan juga SVG dengan max-nya yaitu 10 MB guys ya. Nah, di sini kita bakal request validate untuk foto seperti itu guys. Nah, kemudian di sini user ID. Nah, ini wajib banget kita pakai string request ID. Setelah itu kita bakal tampilin nih berdasarkan user ID yang ada di sini. Nah, ini kan update or create ya guys ya. Update or create. Jadi di sini tuh udah apa namanya, update dan create data ini disatuin sama gue. Jadi nggak bikin function yang berbeda lah untuk edit datanya guys ya. Makanya di sini gue satuin aja update dan juga store untuk datanya seperti itu. Nah, di sini kita bakal tampilin apa namanya, data user, yaitu kita tampilinnya password aja guys. Nah, di sini kalau misalkan contoh passwordnya itu kosong, ketika edit data nanti ini dipakainya untuk edit data guys. Kalau misalkan untuk passwordnya kosong, nanti dia bakal apa namanya, nyimpen datanya yaitu user password berdasarkan data
password yang udah ada di field password yang ada di situ guys ya. Jadi misalkan contoh nih di admin, ini udah ada nih passwordnya misalkan admin. Nah dia tuh nggak ngeganti passwordnya, dia bakal tetap nanti pakai passwordnya itu tetap yang admin. Tapi kalau misalkan contoh di sini dia ganti, misalkan contoh di sini kita ganti, kalau misalkan dia ganti passwordnya dia bakal pakai password yang baru seperti itu guys ya. Makanya di sini gue bikin variabel baru dengan nama hash password seperti itu guys. Kemudian di sini details, string details, kita bakal simpen datanya nip request nip ya, ini request biasa aja guys ya. Kemudian di sini string hash password kita ambil dari yang ada di sini. Setelah itu kita if files. Nah, if files di sini kalau misalkan request file foto, kita bakal destination path di sini image user. Nah, kalian bisa buat di sini untuk di public kalian bisa bikin folder yaitu image, kemudian di sininya bikin user ya guys ya. Setelah itu, setelah udah buat, kemudian di sini untuk penamaan nanti pada saat di image-nya itu yaitu IMD HIS yaitu tanggal dan juga waktu, kemudian file get client original extension. Nah, extensionnya ini misalkan contoh JPG, PNG dan lain sebagainya. Kemudian di sini setelah misalkan udah nih penamaan untuk profile image-nya udah ada. Kemudian kita move nih destination kemudian ke dalam image user, kemudian untuk penamaan dari di foto tersebut yaitu ini guys ya. Setelah itu disimpan ke dalam database seperti itu. Kalau misalkan udah di sini kita bakal create atau update untuk datanya berdasarkan ID user ID yang ada di sini. Kemudian kalau misalkan di sini ID-nya ini kosong, dia bakal nge-create data, tapi kalau misalkan ID-nya ada, dia bakal nge-update data seperti itu. Kemudian di sini string details, return response sukses, data berhasil disimpan. Nah, untuk edit data di sini, jadi edit data di sini hanya untuk menampilkan datanya aja guys. Ketika kita klik nanti button editnya, dia bakal menampilkan data berdasarkan button edit yang kita klik seperti itu. Kemudian kita lanjut ke destroy. Nah, di destroy ini kita bakal insert yaitu untuk where ID kita bakal tampilin foto. Nah, kalau misalkan contoh nanti ketika dihapus fotonya dia bakal ke unlink fotonya. Kalau misalkan dia misalkan nggak ngehapus fotonya dia apa namanya, kemudian dia bakal nge-delete data si user tersebut, kemudian dia bakal menampilkan message yaitu data berhasil dihapus. Seperti itu guys ya. Kemudian kalau udah di controller kita bakal masuk ke dalam root kali ya guys ya. Di rootnya ini kita bakal tambahin di web.php, kita tambahin di atasnya itu user controller. User controller. Tambahin di sini. Oke, kemudian di bagian ininya kita tambahin. Nah, ini juga gua udah ada codingannya, kita bakal coding cepet aja guys ya. Kemudian kita ke root web. Nah, ini gua bakal copy aja untuk data usernya. Kita bakal paste di sini. Sip. Nah, untuk data usernya di sini kita bakal pakai yaitu untuk rootnya string user yaitu metodenya get. Untuk post data kita pakai post. Kemudian di sini get datanya kita pakai user edit seperti ini. Kemudian delete datanya, kemudian kita pakai destroy seperti ini. Metodenya juga delete ya guys ya. Nah, di sini middleware out web kita pakai check role yaitu untuk khusus untuk admin yang bisa akses data user. Jadi untuk sisanya nggak bisa mengakses data user ya guys ya. Seperti itu. Jadi kayak guru, siswa itu nggak bisa akses karena yang hanya bisa akses yaitu hanya role admin aja. Seperti itu guys. Kemudian kita bakal buat lanjut ke resource views, kemudian di admin user kita bakal bikin file namanya list.blade.php dan juga fungsi.blade.php, fungsi.blade.php. Oke sip, kalau udah ini gua bakal close, ini gua close, ini gua close. Kita bakal ambil dari home.blade.php, kemudian kita taruh di list.blade.php guys ya. Kalau udah di sini kita bakal hapus untuk tbody yang ada di sini karena ini udah nggak penting. Kemudian di sini kita kasih nomor, kemudian di sininya nama lengkap. Setelah itu oh ya nip dulu, nip nama lengkap baru nip nama lengkap, kemudian dan juga role. Nah, di sini action table kita kasih style di sini style width-nya 100%. Oke, sip. Kalau udah kita bakal tambahin, ini udah cukup kayak gini aja guys. Kita bakal tambahin yaitu untuk modalnya ya. Kita bakal tambahin modal bootstrap, kita bakal ke public template master kita buka.
kita cari komponen yaitu modal. Nah, ini dia komponen modal. Kita bakal cari Ctrl F aja. Kita cari modal LG. Ada nggak modal LG? Nah, ada nih guys. Kita pakai yang large. Kita bakal copy aja kali ya. Ini bakal gua copy. Nah, ini dia sip. Gua bakal kasih di list.blade.php. Gua taruh di bawah section guys ya. Gua taruh di bawah section di sini modal LG-nya. Tapi sebentar guys, sebelum kita pakai modal LG, kita coba dulu ke master demo template. Kita bakal cek dulu guys ya untuk apa sih namanya ukurannya. Kalau misalkan pakai yang ini tuh gede nggak kira-kira yang LG. Soalnya dia tuh ada banyak untuk modalnya. Kita coba komponen modal. Nah, launch basicnya kayak gini, borderless, modal dem ini disable. Nah, ini size large. Large-nya lumayan sih. Oke sih large-nya guys ya. Extra large, extra large, full screen. Kita pakai yang large biasa aja lah, large modal yang ini. Atau extra large ya guys ya. Extra aja kali ya. Extra kayaknya kegedean sih. Extra aja deh, nggak apa-apa deh. Kita pakainya yang extra. Coba. Gedean gak sih? Sedang lah segini lah. Sedang. Kita pakai yang extra aja coba. Kita pakai yang extra large. Nah, extra large. Dia kita bakal pakai copy. Kita bakal paste di sini. Sip. Kita bakal save. Ini gue bakal ini dulu. Nah, ini gue bakal ini dulu guys ya. Roll dokumen di sini kita bakal kesiniin. Jadi biar enak dilihatnya. Sip. Ini gue bakal ini dulu. Gue di sini kita bakal coba dulu guys ya. Area label close di sini untuk modal badinya. Di sini kita bakal kayak gini aja. Kita kasih untuk modal badinya di sini div. Bentar. Oh, ini dia di sini. Div class row. Kemudian di sininya div class all md6 dan juga all 12. Nah, seperti ini. Kemudian di sininya label nip. Setelah itu di sininya kita kasih input type number class home control, kemudian untuk name-nya nip, kemudian ID-nya nip. Setelah itu value-nya kita kosongin, required placeholder, kita kasih placeholder nip. Oke, sip. Nah, ini gue bakal copy, gue bakal paste di bawah. Oke, kemudian di sini udah cukup. Setelah itu kita bakal rapiin dulu untuk bagian ininya, database, data business. Kemudian di sini kita bakal coba span close di sini untuk buttonnya. Oke, ini gue bakal rapiin dulu guys. Sip, aman cuy. Ini kita bakal kesinihin lagi. Nah, kalau udah ini udah ya, udah cukup ya. Ini kita tambahin di atas ini form. Kemudian di sini kita kasih cut, kita taruh di bawah modal footer. Seperti ini guys ya. Kalau udah cukup kayak gini aja. Div aman. Oke. Kita bakal tambahin lagi untuk div di sini. Kita tambahin yaitu oh iya di sini gue lupa guys. Ini div class form grupnya belum ada form group. Nah, ini gue bakal cut aja. Gue bakal cut di sini, gue bakal taruh di sini. Sip. Oke. Nah, kita bakal coba coding guys. Mulai mengcoding. Kita sambil buka ininya ya, database-nya karena lupa juga gue ininya. Nip. Kita bakal copy, gue bakal paste di sini. Nama lengkap. Kemudian di sini kita tambahin lagi
nomor HP jengkel. Jadi ininya aja dulu, labelnya aja dulu guys yang gue ini. Nanti gue bakal kasih ininya. Untuk type ininya nanti gue bakal kasih ya. Ini jenis kelamin. Kemudian email, role, password. Email, role, password. Email, kemudian role, password ya. Password. Setelah itu foto, sama satu lagi foto ya. Foto. Oke. Dah, kayak gini aja dulu. Kita bakal coba cek ke atas name. Nah, nama ini kita kasih tag. Kemudian untuk name ini kita kasih name, ID ini kita kasih name. Kemudian ini placeholdernya kita copy, kita paste di sini. Setelah itu nomor handphone kita number, di sini nomor HP. Setelah itu ID-nya nomor HP, di sini placeholdernya nomor handphone. Kemudian jenis kelamin di sini kita pakainya select. Kita pakai select class form select. Kemudian name-nya yaitu jengkel, ID-nya jengkel. Setelah itu required. Sip. Ini option value, kemudian di sininya hidden. Pilih jenis kelamin. Sip. Kemudian di sini kita tambahin lagi option value laki-laki. Sip. Kita copy aja, kita paste di sini. Oke. Kita tambahin di sini guys ya, perempuan. Oke. Copy, kemudian kita paste. Setelah itu jengkel, email, role, password. Nah, ini untuk role di sini gue bakal copy aja. Gue bakal paste di sini. Home select di sini role, gue kasih kemudian ID-nya role. Setelah itu di sini kita bakal kasih role, value-nya di sini kita kasih admin dan juga di sini yaitu guru. Admin dan guru guys ya, admin dan guru. Sip. Nah, kalau udah email di sini kita ganti type-nya email. Kemudian di sini kita bakal kasih name email, ID email, kemudian untuk ininya juga email. Setelah itu password kita kasih type-nya password. Kemudian untuk name-nya password di sini password, kemudian ininya word. Foto di sini file, kemudian name-nya ini foto, ID foto, value-nya nggak perlu, ini nggak perlu. Oh ya, untuk ini kita nggak pakai required. Kemudian di sini kita bakal pakai accept image all. Nah, kemudian di sini kita bakal pisah-pisahin guys ya. Nama lengkap, jenis kelamin, email. Nah, email role kita bakal cut. Ini cut, email role gue bakal taruh di sini. Nah, kemudian nama password gue bakal taruh passwordnya di atas. Jenis kelamin juga gue bakal taruh di sini. Jenis kelamin gue taruh di atas email deh. Oke, kalau udah ini gue bakal kasih pemisah ya. Kita bakal enter sebagai pemisah. Setelah itu udah cukup kayak gini. Kemudian satu lagi di sini gue bakal kasih di plus foto. Udah biarin aja kayak gini dulu guys. Atau enggak ini nggak usah deh. Kita gini aja dulu. Sip. Kalau udah di sini kita bakal button close-nya kita kasih oh ini udah ada nih, udah ada ininya ya. Di kelas mungkin gua kasihnya FA undo. Kemudian di sini gua bakal kasih FA save. Kita kasih di sininya save change. Save change. Nah, dah kemudian kita bakal coba pakai ininya dulu guys ya, kelas data. Ini kita bakal copy kemudian kita paste di sini. Sementara ini untuk melihat dulu guys ya. Sementara untuk melihat dulu. Jadi nanti ada penambahan lagi guys. Kita coba login ya sebagai admin dulu. Sebagai admin kita login. Kemudian data user. Kita coba tambah data di sini.
Oke ya, udah ada kayak gini. Nah, ini kan masih di atas guys ya. Kita coba W100 ini nggak perlu deh. Coba width 100-nya ya. Kita coba refresh. Oh, ini bukan yang W100, berarti yang modal dialog center. Nah, modal dialog centernya nggak perlu. Nah, biar ada di atas. Oke, ini udah cukup kayak gini guys ya. Extra large di sini untuk ininya gue bakal ganti jadi tambah data user. Nah, ini udah oke, guys. Udah oke. Kita bakal tambah data. Nah, sip. Ini close BTN-nya kayak gini ya. BTN primary MS margin ini apa ya? Coba data dismiss ini nggak perlu, kita pakainya type-nya submit. Nah, kemudian di sini BTN-nya BTN jangan like secondary, kita pakainya BTN danger aja. Kita coba save change kemudian close. Oke, kalau udah ini Denon DSM block ini kayaknya nggak perlu dah. Fun yang ini kayaknya nggak perlu guys. Kita coba pakai save change yang ini aja dulu coba ya. Kita nggak pakai ini. Nah, kayak gini nih. Jadi nggak perlu tuh yang ininya, yang span ininya. Nah, ini ganti jadi close. FA undo. Sip. Ini gue bakal rapin kayak gini dulu. Nah, mantap. Oke, kalau udah kita save, kemudian kita. Nah, baru enak. Kita change close. Oke. Kalau udah kita bakal bikin yaitu fungsi guys ya. Nah, di sini kita bakal includein untuk fungsinya add salah. Kita taruh di bawah add include, kemudian add include. Nah, ini dia. Yaitu include-nya kita bakal tambahin yaitu ke admin dia. Arahnya ke admin, ke folder user. Setelah itu fungsi. Nah, di fungsi ini kita bakal tambahin untuk apa namanya? JavaScript-nya guys ya. Untuk menampilkan datanya. Kita bakal tambahin admin user fungsi, ke copy gue bakal paste di sini. Kemudian di list.blade-nya ini ada penambahan kayaknya guys. Gue coba cek dulu guys ya. Oh ya, input hidden-nya ini kita bakal tambahin di list, kita taruh di atas row. Kemudian untuk form-nya kita tambahin ini ID dan juga name. Form kayak gini guys ya. Untuk ID name kita tambahin, karena kita upload foto kita wajib pakai multipart form data, kemudian tambahin ini. Oke. Kalau udah kita tambahin yang fotonya. Nah, ini dia di flash ini nih. Ini gue bakal copy aja yang ini, gue bakal paste di bagian foto sini. Nah, upload foto di sini, kemudian ID foto, name-nya foto, image, grid URL, upload foto harus format JPG atau PNG dengan mark file kayak gini. Oke, ini udah cukup sih kayak gini guys. Kemudian ini upload fotonya seperti ini guys ya. Jadi ada penambahan di onceng grid yang kayak gini. Gitu. Kemudian di sini juga ada penambahan untuk hidden image-nya. Kemudian apa lagi ya? Udah cukup sih harusnya sih. Ada lagi nggak? Kita coba cek. Nah, modal heading ini untuk ininya ya. Modal heading ini kita ganti ID di sini. Jadi di sininya nggak perlu pakai ini lagi. Kemudian untuk ininya ID-nya kita ganti jadi modal user. Nggak pakai xlarge. Setelah itu kita ganti di sini pakainya ahref guys ya. Ahref. Kita ganti atasnya kita pakai ahref seperti ini. btnsm create user table tambah data ya. Untuk di sini atasnya seperti ini. Kemudian untuk ID modalnya modal user. Kemudian untuk title-nya modal heading kita kasih ID seperti ini. Kemudian untuk form-nya kita kasih ID, name dan juga ends type dengan multiple form data. Kita tambahin juga input type hidden di sini, name ID dan juga ID. Setelah itu kita tambahin upload fotonya seperti ini. Jadi ada preview-nya di sini guys ya. Nah, kayak gini nih untuk apa namanya upload fotonya. Jadi kalian bisa di pause saja untuk apa namanya videonya guys ya. Kemudian kita lanjut ke bagian fungsi .blade.php. Di fungsi .blade.php
kalian bisa tambahin script, type, text, JavaScript, kemudian ini kayak gini, function seperti ini, kemudian ajak setup. Nah, di sini kalian X CSRF token, meta CSRF token. Nah, di sini kalian wajib tambahin dulu guys di bagian layout.blade ini kalian tambahin meta yang ada di sini, meta CSRF token, kalian wajib tambahin ini dulu guys ya. Sebelum kalian menggunakan JavaScript Ajax seperti itu guys. Jadi kalian harus tambahin CSRF token di bagian layout.blade.php seperti ini. Kemudian baru kalian tambahin kayak gini untuk Ajax setupnya. Setelah itu kalian var table. Nah, var table dengan hashtag table 1. Nah, table 1 ini diambil dari ini guys, ID table 1 seperti ini. Kalau misalkan contoh di sini tabelnya kalian pengennya pakainya example. Nah, kalian wajib di sininya juga pakainya example. Seperti itu. Jadi disesuaikan aja berdasarkan ID yang ada di sini. Kayak gitu guys ya. Karena ini table 1 kita pakai table 1. Processing true, kemudian server side true, kemudian ayak kita pakai user yaitu rootnya user karena di sini kita bakal ke web coba ya. Kita ke web. Nah, di web ini kan apa namanya? Ininya user guys ya untuk rootnya. Jadi makanya di sini kita pakai user. Kemudian untuk datanya data raw index di sini kemudian kita bakal tampilin nip, name, role dan juga actionnya kayak gitu. Orderable false dan juga searchable-nya di sini kita false untuk action. Dan untuk data raw index ini yaitu untuk penomorannya seperti itu guys ya. Setelah itu untuk itu kita lanjut lagi bagian create user. Nah, ini create user ini menggunakan apa namanya? Ajax guys ya, yaitu kita bakal panggil create user. Create user ini diambil dari mana? Dari ahref yang ada di sini. Create user. Jadi di sini disesuaikan aja berdasarkan ID-nya guys ya. Kalau misalkan contoh di sini kalian ID-nya create data misalkan. Nah, kalian tambahin aja di fungsi ininya create data. Create data seperti ini kayak gitu guys. Jadi disesuaikan aja berdasarkan ID yang ada di sini seperti itu. Jadi kita bakal pakainya create user aja. Nah, kemudian save button di sini create user. Nah, untuk save button di sini kalau nggak salah ada ID-nya guys. Gua agak lupa nih. Save button ini kita pakai ID value create. Nah, ini kayak gini. Gua bakal tambahin di bagian save buttonnya. Save submit. Nah, ID save button value create. Kemudian setelah itu ininya nggak perlu. Nah, ini tambahin ID save button kemudian value-nya create. Kemudian di sini create user untuk value-nya. Nah, value ini diambil dari sini ya, create. Kemudian setelah itu ID-nya 0 kosong, kemudian user form ini kita ambil dari sini ya, user form untuk ID dan name-nya. Setelah itu kita bakal modal heading. Nah, modal heading ini yaitu untuk penamaan header-nya, header modal title yang ada di sini, guys. Jadi udah otomatis nanti kalau misalkan kita tambah user, dia bakal otomatis tambah user untuk modal card title-nya. Seperti itu. Untuk modal user di sini show, kita bakal show untuk modal usernya. Modal user diambil dari ID yang ada di modal sini, guys ya. Kemudian untuk modal preview yaitu untuk apa sih namanya? Foto itu kita bakal SRC menggunakan HTTP via placeholder 150 ya guys ya. Setelah itu kita bakal lanjut ke bagian ini untuk create usernya guys ya. Untuk create usernya ini untuk menampilkan modal bootstrapnya gitu. Kemudian di sini kita bakal edit data. Nah, edit data di sini edit user. Nah, edit user ini yang tadi gua udah jelasin di bagian controller. Kita bakal coba ke app http controller user controller. Nah, di sini kan udah jelas tuh guys. Di kelasnya, makanya di sini ada edit user, makanya di sini wajib untuk ininya karena kelas kita pakainya titik guys ya. Kalau misalkan kalian pakainya ID itu pakainya hashtag kayak pagar guys kayak gitu. Jadi di sini kita pakainya kelas. Jadi makanya di sini kita pakai titik edit user. Kemudian var kita bakal tampilin ID-nya. Setelah itu kita bakal get data ID-nya berdasarkan var yang ada di sini. Kemudian headingnya kita ganti jadi edit user. Nah, heading title-nya kita ganti jadi edit user. Kemudian save button menggunakan edit user untuk value-nya. Kemudian modal user di sini kita bakal tampilin. Nah, setelah ditampilin kita bakal nampilin datanya yaitu yang ditampilin kita tampilin yaitu ada ID, NIP, name, nomor HP, jengkel, kemudian dan juga email, role. Nah, kemudian di sini password nggak gua tampilin guys ya karena udah dijelasin juga di awal terkait tentang password tersebut, makanya di sini nggak gue tampilin karena kita pakai hash password itu kalau misalnya kita tampilin nanti banyak guys, panjang gitu untuk karakternya itu. Kayaknya di sini nggak gue tampilin. Nah, untuk modal preview di sini modal preview ini maksudnya yaitu image. Kalau misalkan fotonya ada, dia bakal nampilin foto yang ada di image user data foto di sini yang ada di bagian
bagian publik ya, bagian publik, image, kemudian user. Nah, di sini dia bakal nampilin fotonya yang ada di database, seperti itu, guys. Kemudian di sini untuk apa sih namanya, bagian, create datanya. Nah, ini nyimpen ke dalam database. Kita bakal simpen ke dalam database dengan submit form. User form diambil dari ID form yang ada di sini ya, ID formnya user form di sini. Kemudian di sini kita kalau misalkan diklik buttonnya dia bakal, nampilin sending kayak gini. Jadi kalau misalkan contoh nanti ketika kita klik, save change ini bakal berubah jadi sending seperti ini, guys, send data kayak gini. Kalau misalkan dia udah berhasil disimpan, dia bakal nanti nampilin yaitu SWOL, yaitu Sweet Alert, sukses data berhasil disimpan seperti itu. Nah, di sini untuk Ajax-nya kita bakal pakai type-nya post. Nah, makanya di dalam webnya itu di mana nih? Kita coba ke root web.php. Di sini, metodenya post, kemudian di sini juga kita bakal URL user store. Nah, user store ini kita ikutin berdasarkan yang ada di sini root-nya. Setelah itu data form data. Form data ini wajib karena kita bakal menggunakan, apa namanya, upload foto, guys, ya. Upload foto ini wajib pakai form data. Charge-nya kita false, kemudian content type-nya false, proses datanya juga false. Seperti itu. Karena content type ini udah ada di bagian yang tadi ends type itu, guys, ya. Kemudian di bagian sini kalau misalkan sukses user form ini, nah user form ini yang ini, guys. Kalau misalkan sukses dia bakal ngeriset lagi jadi kosong untuk ininya, tapi kalau edit dia nggak bakal ngeriset. Nah, kemudian modal usernya bakal di hidden. Kemudian untuk save apa buttonnya ini bakal berubah lagi jadi save change seperti itu dan menampilkan alert yaitu data berhasil disimpan dan juga table draw. Di sini table draw ini yaitu kita ambil dari sini, guys, table draw. Nah, ini dia. Seperti itu, guys, ya. Jadi bakal tampil datanya di table, processing data table-nya kayak gitu. Kemudian kalau error dia bakal nampilin error di console.log seperti itu, guys, ya, kalau error. Kemudian kalau udah kita bakal ke delete datanya. Nah, delete datanya ini, dibuat seperti ini, guys. Delete data, string body, kemudian on click delete user. Nah, delete user ini yang tadi di controller, guys, ya. Kemudian var, ID, warning, hapus data di sini. Kemudian ikonnya warning, so cancel buttonnya true. Di sini gue bakal tampilin sweet alert ya. Ini sweet alert biasa sih, guys, untuk hapus data. Kemudian kalau misalkan ini, apa namanya, misalkan diklik nih confirm buttonnya, dia bakal ngedelete dengan metodenya yaitu delete, kemudian URL-nya itu user destroy plus ID. Nah, destroy plus ID kayak gitu, guys, ya. Setelah itu kalau sukses dia bakal nampilin data berhasil dihapus, table draw yaitu untuk menampilkan data tabelnya lagi. Kalau misalkan error, data gagal dihapus, dia bakal nampilin seperti ini, guys, ya. Kemudian read URL untuk yang ada di sini yaitu untuk menampilkan foto yang pada saat nanti kita inputkan sebelum dimasukkan ke dalam database seperti itu, guys. Nah, kita bakal langsung aja coba untuk sistemnya ya, guys, ya. Jadi udah nggak perlu lagi, kita bakal coba refresh. Nah, ada processingnya, guys, ya. Tadi kita coba refresh, tuh ada processingnya, mantap, guys, ya. Kita coba tambahin datanya. Di sini kita bakal tambahin yaitu misalkan contoh asal aja dulu 8080, untuk namanya guru 2 misalkan, untuk nomor handphonenya asal aja dulu. Setelah itu upload foto di sini kita bakal kasih yang 2. Nah, itu muncul, guys, ya, untuk fotonya. Kita pilih laki-laki misalkan di sini, ya, untuk emailnya guru 2. Setelah itu guru 2 di sini, kemudian ini role-nya guru. Save sending, data berhasil disimpan. Nah, dia bakal nambah, guys, ya, guru 2. Kita edit. Kita bakal ganti NIP-nya aja dulu jadi 808090 misalkan. Nah, password gak gue ganti. Kita save. Nah, data berhasil disimpan. Kita coba cek, guys, ya. Kita refresh, passwordnya keubah nggak? Nah, ini passwordnya nggak keubah, guys, ya. Oke, kita coba edit lagi deh. Kita coba edit jadi 8080. Balik lagi ke awal. Nah, kita coba. Nah, ini nggak berubah, guys, ya. Passwordnya diem tuh, nggak berubah. Kalau ini kan tadi NIP-nya itu berubah, guys, ya. Kita bakal coba edit lagi. Passwordnya coba misalkan gua ganti guru 2 di sini. Ini gua ganti jadi 7, misalkan tambahin save change. Kita bakal coba refresh lagi. Nah, baru keganti itu, guys, jadi 8 ini ya. Oke, kita hapus untuk ininya. Yes, delete. Data berhasil ya.
Paling gitu aja guys untuk data usernya. Ya paling ini untuk data user paling satu aja dulu guys ya, karena penjelasannya lumayan panjang. Nanti nextnya kita bakal bikin bagian kelas, data mapel dan semuanya ya. Jadi thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.